Saya ingin banyak bertanya dan juga belajar kepada narasumber yang sudah ada di samping saya, yaitu Ustadz Ahmad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh-oleh ataupun bekal yang kita bawa itu akan diambil untuk membayar kesalahan kita ketika di dunia, na'udzubillah. Lebih baik sekarang kita berhati-hati dengan memperhatikan prinsip-prinsip maqasid syariah di dalam seluruh aspek kehidupan kita, termasuk aspek kehidupan transaksional dan ekonomi. Ya Ustadz, Masya Allah penjelasan luar biasa ya, gitu kan. Kita mudah mencernanya, mudah memahaminya. Nah Ustadz, tadi Ustadz membahas tentang Malik Yaumiddin ya. Berarti tentang hari Yaumiddin Ustadz ya. Hari pertanggungjawaban Ustadz ya. Ya Ustadz ya. Betul sekali. Jadi jangan sampai kita menyelewengkan karena nanti ada hari pertanggungjawaban. Masya Allah. Na'udzubillah. Itu baik dibalas baik, buruk dibalas buruk Ustadz. Na'udzubillah. Hari Yaumiddin ya Ustadz ya. Mungkin boleh Ustadz cerita sedikit Ustadz tentang gambaran hari pertanggungjawaban itu Ustadz. Baik, Masya Allah. Ini cerita masa depan Iya Ustadz. yang kita semua akan kita hadapi. Ya, artinya bahwa kita diperintahkan untuk melakukan bertindak ini sesuai dengan prosedur yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan di dalam Al-Quran dan sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan prakteknya oleh para sahabat dan tabi'in. Kemudian daripada itu maka terkait dengan Malik Yaumiddin di dalam ayat yang lain ya tidak ada satupun ya kesalahan yang kalau tidak dimaafkan, baik kesalahan tadi kita bilang bahwa kita memiliki 3 dimensi hubungan ya, hubungan kepada Allah, hubungan kepada sesama manusia, hubungan kepada alam raya. Ya, alam raya itu artinya hewan, tumbuh-tumbuhan dan selain manusia. Nah, ini semuanya memiliki konsekuensi dan pertanggungjawaban. Ketika kita misalnya tidak melaksanakan, mohon maaf misalnya secara sengaja kewajiban salat 5 waktu, maka kesalahan itu adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau Allah memaafkan, Allah maafkan, alhamdulillah. Kalau tidak, akan menjadi perhitungan, na'udzubillah min dzalik. Tapi kita tahu bahwa Allah arhamur rahimin. Yang kedua, kalau itu kesalahan kepada sesama manusia, seperti mengurangi timbangan, berarti kan haknya kita ambil tuh. Ya, hak pembayarannya penuh, dia bayar 100.000, tapi timbangannya hanya 99 kurang sedikit ya, tidak 1 kilo misalnya. Maka yang kurang itu menjadi hak dia yang kita ambil. Nah, ketika nanti kita pada hari kiamat nanti karena akan dilakukan pertimbangan ya, interview, interogasi satu persatu di hadapan makhluk yang begitu banyak, ru'usul asyhad, di hadapan seluruh makhluk lain, manusia-manusia lain melihat ya, catatan kita akan dibuka seluas-luasnya. Nah, disitulah diinformasikan orang-orang yang tadi kita ambil haknya. Juga diinformasikan orang-orang yang mungkin mengambil hak kita. Nah, di situ. Masya Allah. Tawan semua Ustaz ya? Tawan semua. Itulah prinsip transparansi. Transparansi ya? Transparansi yang tidak ada sedikit pun yang ditutup-tutupi. Dan laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada interpreter, tidak ada penasihat hukum antara Allah dengan manusia. Semuanya masing-masing. Jadi dalam suasana yang demikian hebat dahsyatnya ya, kita akan terasa sangat malu ya, akan sangat malu dan akan merasa sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ada hak orang lain yang kita ambil ya, yang kita curangi ketika kita hidup di atas muka bumi ini. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Sebab ketika seseorang itu melakukan, mohon maaf, kecurangan misalnya di dalam melakukan timbangan, di mana timbangan dia kurangi ya, seolah pikiran bisikan itu. Bisikan mengurangi timbangan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih kan gitu ya. Atau bisikan mencampur susu dengan air sehingga bercampur antara susu dengan air itu supaya timbangannya lebih berat, di dalamnya ada komposisi air. Ya, dengan bisikan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Itu bisikan itu adalah bisikan hawa nafsu.
bisikan iblis yang mau menyesatkan kita. Di dalam itu juga, di dalam tindakan pemalsuan itu ada distorsi keimanan kita, bahwa tanpa melakukan kecurangan ya kita akan tidak diberikan keuntungan yang maksimal. Padahal yang memberikan keuntungan siapa? Allah. Berarti ada keimanan kita yang terdistorsi ketika itu. Nah, jadi demikian. Karena itu ya di dalam transaksi sudah siogianya di dalam fikih-fikih itu disebutkan dengan as-safqah namanya. As-safqah itu kesepakatan transaksi yang ditandai dengan dimulai dengan ijab qabul, kemudian diakhiri dengan bersalam-salaman. Apa maknanya itu? Ya, Ijab qabul dan ijab qabul dan bersalam-salaman. Hampir mirip dengan ijab qabul orang-orang yang pernikahan. Sebenarnya ijab qabul di dalam transaksi juga harus bersalam-salaman. Artinya salam itu tidak ada sedikit pun hak Anda yang saya ambil, ya, yang saya kurangi secara timbal balik. Dan saya melakukan kewajiban saya membayar 100% uangnya adalah asli. Kalau pertukaran barter misalnya barangnya semuanya asli, kan begitu ya. Yang saya bayarkan, yang diterima pun demikian. Sehingga ujungnya adalah apa namanya? Innamal bai'u kata Nabi antarodin. Jadi jual beli yang disebut jual beli sebagai satu realisasi ibadah ya itu timbul dari perasaan plong kedua belah pihak. Penjual plong ya melepaskan barangnya dan menerima uang yang diterima. Ikhlas betul plong. Kemudian si pembeli pun menyerahkan uangnya, menerima barangnya 100% murni asli seperti apa yang diinginkan. Sehingga dengan demikian antara para pihak yang bertransaksi bukan hanya sebagai saudara, tetapi dia masing-masing bersyukur dan mendoakan partnernya itu, counterpartnernya itu untuk selalu sehat dan sebagainya, bisa melakukan transaksi berikutnya dan berikutnya. Jadi demikian dari realisasi Maliki Yaumiddin itu akan menjadi terus pengingat kita sebagai warning bagi kita bahwa apa yang kita laksanakan hari ini pasti ada konsekuensinya pada hari kiamat. Oleh karena itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang sangat patut dijadikan contoh teladan. Selalu memberikan kelebihan ya secara sukarela. Ketika mau membayar hutang, Rasul pernah berhutang ya kepada salah seorang penduduk, lalu berikan bayarannya. Waktu itu berhutang onta berumur 2 tahun ya. Berikan balikannya, bayar utang itu kepada beliau onta yang 2 tahun. Lalu petugas melihat onta, tidak ada ya Rasulullah onta yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, berarti kan lebih tua, tentu lebih mahal. Lah bayarkan itu, bayarlah, biarkan, berikanlah itu. Sebaik-baik orang yang membayar kewajibannya, memberikan lebih. Jadi hadiah. Ya sebagai bonus atau hadiah. Ya kan kalau kita mampu kan begitu ya. Jadi demikian saling berhadiahkanlah, bukan saling mengurangi. Bukan saling mengurangi dan memberikan hadiah atau lebihan kepada orang yang meminjami uang ke kita. Itu bukan riba Ustaz ya? Itu tidak diperjanjikan misalnya. Tidak diperjanjikan. Jadi pada saat itu misalnya kalau ada orang memberikan sesuatu atau pinjaman ya kepada kita kita berikan satu hadiah yang lain yang tanpa dijanjikan sebagai satu apresiasi. Jadi dibolehkan kalau tidak diperjanjikan. Kecuali yang minjamin yang minta ya, dari itu awal, jadi riba. Dari awal. Kalau meminjamkan sesuatu dari awal, kemudian di awal meminta nanti pengembalian lebih, itu dianggap riba. Tapi kalau yang dipinjamin gitu kan, memberikan lebih tuh hadiah boleh Ustaz ya, seperti Nabi ya Ustaz ya. Oh Masya Allah luar biasa ya. Jadi teman-teman semuanya banyak hal yang bertanya gitu kan ya. Kadangkala saya dan beberapa orang ya tentunya pernah Ustaz seperti itu, yang ngerasa dulu ditolong banget ya gitu kan, pas kita kembalikan entah barang entah apapun itu kita kasih hadiah gitu kan ya, sebagai ucapan terima kasih kan Ustaz ya. Jadi ternyata memang tidak masalah ya. Udah clear ya, Nabi Muhammad juga pernah melakukan itu ya Ustaz ya. Nah Ustaz,
tadi saya menyampaikan kepada audiens ya, bahwasanya Ustadz tuh ternyata memang punya kebiasaan datang lebih awal, ngisi pengajian di sini gitu kan. Misalnya sore jam 4, jam 2 udah di sini gitu kan. Kenapa Ustadz seperti itu Ustadz? Kita pengen tahu nih. Iya, terima kasih. Jadi memang merupakan manajemen waktu ini memang sangat penting. Ya, manajemen waktu itu sangat penting. Dan kemudian terkait dengan komitmen-komitmen kepada para pihak, ya, juga komitmen kepada Allah juga seperti itu kan begitu ya. Jadi selalu dinasihatkan kalau kita menunggu azan pada waktu-waktu sholat, menunggu azan sudah berada di masjid misalnya, kalau kita tidak ada keperluan yang lain-lain. Jadi karena menunggu azan itu merupakan i'tikaf, meskipun kita sholat hanya 2 rakaat sebelum datang waktu azan. Ya. Jadi tentu saja ada kelebihan. Karena kita ini selalu mengharapkan mendapatkan kelebihan, tambahan kan begitu ya. Jadi cobalah sebelum kita meminta orang lain memberikan tambahan kepada kita, ya, tambahan pahala, tambahan penghargaan dan sebagainya, kita lebih dahulu memberikan tambahan. Ya, artinya kita waktu sholat itu misalnya azan jam 12. Nah, kita datang 15 menit sebelum azan, ya, kita sholat tahiyatul masjid sambil menunggu beberapa menit. Kan kita itu komitmen kepada Allah kita tambahkan. Kita dahulukan 15 menit ya. Tentu Allah juga maha bijaksana, maha bijak. Ini orang sudah memberikan tambahan untuk melaksanakan kewajibannya pada aku. Aku akan berikan tambahan, kan harapan kita begitu. Masya Allah, luar biasa. Ya, tentu tambahan itu tidak terhitung bagi kita. Jadi demikian juga komitmen-komitmen ya kepada para pihak. Cobalah kita, kalau memang tidak ada engagement sebelumnya, kita berikan tambahan sebagai satu penghargaan bahwa ini adalah satu penghargaan buat saya. Ya, saya diberikan untuk berjumpa, datang dan sebagainya. Ini penghargaan buat saya dari pihak yang memanggil, sehingga saya juga membalas dengan penghargaan sekurang-kurangnya waktu yang kita berikan. Sehingga dengan demikian perhitungannya kita harapkan nanti Allah yang memberikan. Menambah ya. Ini ilmu luar biasa ini. Jadi dari Ustadz Ahmad ini. Bukan dari manusia utamanya kan. Utamanya dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan tambahan. Allah. Ya, Masya Allah ya, luar biasa ya sobat semua ya. Ini ilmu yang mungkin juga banyak yang baru dengar juga ya, bahwasanya kita perlu memberikan tambahan atau kelebihan ya dalam upaya bentuk ya cinta kita kepada Allah. Betul. Komitmen, kalau bahasa Ustadz Ahmad itu komitmen kita kepada Allah. Allah itu maha bijaksana. Jadi kalau misalnya kita ngasih lebih, ya kita harapannya dikasih lebih juga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah ya, kita dapat ilmu baru nih dari Ustadz Ahmad. Ya Ustadz, mungkin terakhir Ustadz, kita pengen Ustadz Ahmad itu menyemangati kita Ustadz. Ya, menyemangati agar kita bisa istiqomah Ustadz. Berusaha semuanya syariah. Berusaha semuanya halal. Ya, agar mendapatkan keberkahan dari 5 poin maqasid syariah tadi Ustadz ya. 5 poin Ustadz ya. Dan bagaimana Ustadz caranya agar kita kuat prinsipnya, nggak tergoda dengan hal-hal yang tidak sesuai syariah? Baik, Kang Khalil, ini sangat penting, merupakan prinsip yang ditanyakan bagaimana tentang istiqomah itu. Jadi saya ingat kita kembali kepada prinsip salat 5 waktu. Ya, prinsip salat 5 waktu. Kata Allah dalam Al-Quran, hafizu ala salawat wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah 5 waktu salat wajib dan juga salat yang pertengahan. Ya, jadi jangan sampai salat pertengahan itu ada kelalaian dan sebagainya. Ini dalam rangka untuk membentuk pribadi istiqomah. Mengapa salat itu penting? Salat yang pertengahan tadi ada yang mengatakan ulama salat asar, ada yang mengatakan salat isya. Ya, karena kedua-dua waktu itu waktu yang genting ya. Ketika manusia sibuk ataupun ketika manusia lelah dan sebagainya. Mengapa istiqomah itu kita dekatkan dengan salat? Karena salat sebagai waktu untuk muhasabah. Ya, alhamdulillah. Kita sebagai muslim sangat diuntungkan dengan adanya kewajiban sholat fardu 5 waktu.
Apalagi kalau dapat dilaksanakan semaksimal mungkin secara berjamaah. Karena disitulah kita melakukan muhasabah. Kalau kita sholat zuhur, ya baik sebelum ataupun sesudah sholat zuhur atau ketika kita sedang sholat zuhur, dari pagi sampai hari ini apa yang telah saya laksanakan? Saya semuanya ingin semuanya itu mendapat nilainya nilai plus. Jangan ada nilai yang merah. Sehingga dari waktu pagi sampai waktu zuhur semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan memperkaya tabungan kita di akhirat. Jangan lupa kita ini hidup ini ketika kita sudah mumayyiz, berakal, kita ini selalu menjadi investor. Kita ini pekerja yang mencari himpunan harta. Hartanya berupa pahala kebaikan. Tentu harta di dunia dan tentu yang lebih utama adalah di akhirat. Jadi ketika kita sholat zuhur yang kita akan teringat apa yang kita lakukan. Kalau ada yang tadi tidak sesuai dengan syariat segera kita istighfar. Jangan sampai itu berkelanjutan karena akan mengurangi ya tabungan yang telah kita lakukan. Tidak tahu kita kemarin-kemarin itu tabungan kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya sampai kita sebelum meninggalkan kantor ataupun tempat kerja ya diakhiri dengan sholat maghrib misalnya atau sholat asar nanti di rumah sebelum kita menjelang tidur kita mengakhiri dengan sholat isya. Semuanya itu kalaupun kita malam itu meninggal dunia ya tidak ada hak orang yang kita ambil. Kalaupun ada secara tidak sengaja ataupun tidak berupa material kita mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala jangan sampai dibawa ke negeri akhirat. Jadi disitulah kita akan istiqomah. Kalau tadi kita dengarkan alladzi waslisu fi sudurin nas, bisikan sana sini untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan penyelewengan, tentu kita akan hapuskan itu jangan karena Allah taala memperhatikan kan gitu ya, selalu gerak-gerik kita. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, selalu memonitor seluruh perbuatan kita. Sehingga dengan mekanisme sholat itu hati kita akan selalu di-guide, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar tetap karena setiap sholat itu apa doa kita ihdina siratal mustaqim. Bahkan ketika kita sholat sunnah sendiri ketika membaca ihdinas siratal mustaqim itu boleh berulang-ulang. Boleh Ustaz ya? Boleh ihdinas siratal mustaqim. Ya dalam transaksi, dalam produksi dan sebagainya, di dalam investasi ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sehingga disitulah istiqomah. Memang itu adalah salah satu sikap seorang muslim yang terbaik. Sehingga seluruh investasi dan perolehan yang telah diperolehnya tidak ada hal-hal yang akan menjadikannya defisit nanti. Ya, ketika nanti defisit, kalau masih di dunia kita masih bisa ada ikhtiar untuk menjadikan mencari profit. Kalau di akhirat sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi ya. Hanya berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam. Ustaz, Masya Allah luar biasa Ustaz Ahmad. Makasih atas ilmunya. Luar biasa, sangat bermanfaat buat kami, buat kita semuanya. Dan teman-teman semuanya agar kita istiqomah. Amin. Selalu berusaha ya di jalan kebenaran, transaksinya syariah dan halal. Ustaz Ahmad menyampaikan bahwasanya ingat tujuan akhir Ustaz ya. Ingat akhirat Ustaz ya. Bahwa semuanya dipertanggungjawabkan ya. Masya Allah. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz Ahmad atas ilmunya, atas waktunya ya. Kita doakan semoga Ustaz Ahmad senantiasa diberikan rezeki yang luas, panjang umur, sehat walafiat sehingga next episode bisa kita undang lagi ya. Bisa menginspirasi kita semuanya, bisa berbagi ilmu. Masya Allah luar biasa. Sekali lagi terima kasih Ustaz Ahmad ya. Sampai ketemu lagi ya. Masya Allah ya. Ya sobat semuanya, nggak berasa ya kita ternyata ada di ujung acara podcast kita kali ini. Tapi dari yang kita simak ya, dan juga yang teman-teman dengar, insya Allah kita akan mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat ya. Sobat semuanya, sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam dari saya Holiday Asadi Alam selaku host. Sampai jumpa di next episode BBM Bincang-Bincang Madani. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Subhanallah.